hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Dr. Andes Heru Budi Hartono MM, PJ Gubernur DKI Jakarta, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Raja Sudirman, beserta jajarannya yang kami hormati, para narasumber yang barangkali sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Rektor Universitas Islam Jakarta yang dalam hal ini dihadiri atau diwakili oleh Bapak Edi Suhara SEMM selaku Warek Bidang Kemahasiswaan, BEM Fakultas Agama Islam beserta jajarannya, para undangan sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah bahwa siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Education Expo dan FAI Competition yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November lalu. Dan pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan kegiatan webinar sekaligus penutupan. Artinya pada kesempatan siang hari ini kami atas nama pimpinan Fakultas Universitas Islam Jakarta memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kepada BEM Fakultas Agama Islam yang telah melaksanakan kegiatan Education Expo dan FAI Competition dan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dan alhamdulillah pada hari ini insya Allah kegiatan webinar di samping kegiatan yang dilakukan secara tatap muka juga dilakukan lewat Zoom. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, aktivitas-aktivitas kegiatan BEM Fakultas Agama Islam tentunya tidak hanya yang didapat lewat bangku kuliah, tetapi mampu diimplementasikan dalam aktivitas-aktivitas kegiatan yang memberikan warna tersendiri, warna yang memberikan kepada aspirasi, kemudian yang sifatnya adalah membangun dan inovasi-inovasi yang berkembang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini juga bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya kegiatan yang sifatnya akademik semata, tetapi juga dia mampu berkolaborasi dengan aktivitas-aktivitas kegiatan lainnya. Oleh karenanya, sekali lagi kami berikan apresiasi, selamat, dan sukses bahwa kegiatan ini terselenggara mulai dari tanggal 25 November lalu sampai dengan hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Demikianlah barangkali ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor UIJ, dalam hal ini sampaikan dari Warek 3, betul Pak. Kemudian yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam UIJ, insya Allah barusan tadi Bapak Dr. Sahrul MPDI, kemudian para sivitas akademika dari UIJ yang tidak bisa dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan para mahasiswa, panitia serta mahasiswa-mahasiswi UIJ yang telah sukses insya Allah pada hari ini telah melaksanakan sebuah kegiatan yang tematik ya terkait dengan kunci sukses Education Expo and FAI Competition. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adikku, mohon izin berkenan kami mewakili dari Pak PJ Gubernur. Alhamdulillah kulihal pada hari ini beliau sangat sibuk, rapim pada jam 8 Pak, izin Pak. Kemudian dengan amanah beliau, kami didisposisi untuk mewakili kehadiran beliau pada hari ini. Seyogyanya juga beliau akan hadir menyusul Pak.
Tapi memang kondisinya update pada hari ini masih rapim ya, terkait dengan kegiatan akhir tahun, yaitu kegiatan Natal bersama. Jadi pada hari ini disampaikan beliau salam takzim dalam salam hormat kepada Pak Rektor dan Sivitas Akademika. Beliau tidak bisa hadir dan berkenan diwakilkan oleh Biro Dikmental. Izin saya Ragil Tugiman mewakili Pak PJ Gubernur. Kami dari Biro Dikmental, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, untuk bisa memberikan support pada hari ini. Kami melihat bahwa tema seperti kunci kesuksesan dalam meraih karir ini menjadi satu tema yang memang harus kita gaungkan dari semua lini kehidupan, karena memang posisi pada tahun ini, pada dekade ini, terkait juga dengan perkembangan digital, terkait juga dengan kebudayaan begitu masif yang kita tidak bisa menjaga dan memfilter. Saya kira sangat apresiatif sekali kegiatan hari ini. Kalau ini dimasukkan di dalam alam bawah sadar kita sebagai mahasiswa, maka kunci sukses sebuah karir itu adalah satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memuliakan orang tua. Saya kira dua hal ini, jika para adik-adikku sekalian mahasiswa, dan saya teringat di 20 tahun yang lalu, di mana saya juga beraktivitas di kampus ya, BEM UNJ, dan saya melihatnya ini saya dulu gitu ya, bagaimana beraktivitas terus berkarya, lalu mensupport, mendambarbaktikan kemampuan mahasiswa saat itu untuk kepentingan masyarakat dan Sivitas Akademika. Saya kira ini bukan kegiatan yang sifatnya kebetulan ya. Saya kira ini sebuah amanah yang memang harus anak-anakku sekalian itu camkan, masuk ke dalam hati, bahwa sebuah sukses karir itu bukan hanya dunia. Sekali lagi bukan hanya dunia, artinya ujung-ujungnya duit gitu ya, ujung-ujungnya materi. Tapi jauh daripada itu semua, kesuksesan karir adalah bagaimana kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakan orang tua kita. Setuju? Sepakat? Setuju atau setuju nih anak-anakku sekalian nih, para mahasiswa, setuju ya? Mudah-mudahan itu pesan Pak PJ Gubernur terkait dengan kegiatan hari ini yang perlu kami sampaikan pada momen yang sangat baik dan bagus ini. Saya kira itu saja. Sukses dan selamat kepada panitia semua atas penyelenggaraan kegiatan Education and FAI Competition pada hari ini. Selamat dan sukses, terima kasih. Dan kami tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atika Rezeki Siregar sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC kita yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan acara hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tamu undangan. Ada Bapak, ada Ibu Dr. Randes Maria Ulpa selaku MPD selaku Wakil Dekan FAI, dan Ibu Eni Kuneini MPD selaku Ketua Prodi Jurusan Pendidikan Agama Islam, serta para dosen di Universitas Islam Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta seminar hari ini yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Di acara seminar dan webinar Entrepreneurship in Closing Ceremony Education Expo and FIWD Competition dengan tema kunci kesuksesan dalam meraih karir yang impresif dan progresif. Nah, sudah tentu semua orang, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita melalui via online,
Masing-masing pasti mempunyai harapan untuk bisa meraih kesuksesan dalam berkarir tentunya. Namun, kita masih sering mengalami yang namanya kendala. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengantisipasi dalam hal tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan tips untuk bisa meraih kesuksesan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas tuntas oleh para narasumber kita yang luar biasa. Baiklah, saya akan panggilkan yang pertama, yaitu ada Bapak Iim Rosyamsi STMM selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Beri tepuk tangannya. Oke, saya akan bacakan riwayat singkat beliau. Beliau adalah seorang pengusaha yang juga aktif dalam membangun kewirausahaan berbasis komunitas, mendampingi para UMKM mengembangkan usahanya, hingga bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Pemerhati dan perbisnis di bidang pendidikan dan digital dan teknologi informasi. Pendidikan beliau S1-nya berasal dari Universitas Gunadarma, yaitu Sarjana Teknik Information Technology pada tahun 1997, dan melanjut mengambil program Magister di Universitas Trisakti, yaitu Corporate Social Responsibility tahun 2015. Beliau juga mempunyai bisnis sebagai Direktur Utama PT Mitra Tama Global Sejahtera, Founder and CEO Sejahtera.com, Komisaris Utama PT Yurika Mandiri Abadi, CEO Get Ready Education Center, pemilik Sekolah Sejahtera TK, SD, SMP, dan SLB. Beliau juga sebagai advisor admetis.id dan founder dan CEO rafiljalisejahtera.com. Kepada para narasumbernya, kami persilahkan masuk. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, yaitu dia adalah seorang dosen tetap Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Direktur Utama PT Naraya Elaborum Optima Jakarta, Ketua Koperasi Karangmulia Jaya Abadi Kota Tangerang, Wakil Sekretaris Umum Kader Properti Nusantara Utama KPNU Banten. Baik, kita sambut saja kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Niki Rosadi SSMPD selaku Direktur Utama PT Naraya Elaborum Optima Jakarta. Kepada Bapaknya boleh diberi tepuk tangan. Beliau juga mempunyai karya buku, yaitu Secangkir Teh tahun 2014, Bidadari Pemeluk Subuh tahun 2015, Bahasa Indonesia Masa Kini untuk Mahasiswa Kekinian tahun 2016, Ketika Puisi Berkata tahun 2018, Dewantara Bala Seta, yaitu Sepasang Sayap Setan tahun 2018, Aku Mencintaimu Seperti Rangkaian Alfabet yang Terbatas pada Sebuah Kertas, yaitu pada tahun 2019, Mengikhlaskan, Tak Ada Jalan Pulang Untukku Sayang tahun 2020. Beliau juga mempunyai usaha Neolektura, Asalole, dan Kalakota. Baik, selanjutnya yaitu pemateri kita yang selanjutnya yang ketiga, yaitu beri tepuk tangan kepada Kak Wirda Mansur sebagai narasumber kita yang ketiga. Dia adalah seorang penulis buku, penghafal Al-Quran, serta motivator. Karya buku beliau sudah cukup banyak. Beliau karyanya ada Reach Your Dreams, Be Calm, Be Strong, Be Grateful, Be the New You, Remember Me and I Will Remember You, Unlimited You, I Not to Remember. Serta beliau mempunyai beberapa bisnis, yaitu make up kosmetik,
milenial anti bokeh, M-Passion Line, dan travel wisata hati. Selanjutnya yaitu kita ke narasumber yang terakhir, yaitu kepada Bapak Haji Khairil Adan MSI selaku Kepala Bidang Penelusuran dan Pemetaan Kewirausahaan Pemuda Kemenpora. Diberi tepuk tangannya. Nah, di sini kita akan lanjutkan kegiatan kita hari ini. Kita akan mulai diskusi kita hari ini. Namun di sini saya mempunyai 2 sesi diskusi ya. Yang pertama yaitu proses pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ada di atas. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah menyaksikan diskusi ini melalui via online, boleh mengajukan pertanyaan masing-masing 2. Kalau yang ada di sini bisa mengajukan 2 pertanyaan dan nanti bakalan saya tunjuk siapa yang lebih cepat. Nanti saya akan mempersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Begitu juga melalui via online. Kalian bisa tulis pertanyaan ada di kolom via chat melalui via online. Baik, tidak akan berlama-lama lagi, maka akan kita mulai diskusi kita kali ini dengan tema kunci kesuksesan dalam meraih karir yang impresif dan progresif. Untuk para narasumber, saya persilakan Pak. Oke, terima kasih banyak Mbak moderator dengan di kalungnya ada namanya. Saya izin berdiri ya. Nanti ada slide saya, boleh ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, senang sekali bisa kumpul dan melakukan seminar dalam rangka spesial ya, hari ulang tahun daripada UIJ, Universitas Islam Jakarta yang ke-71. Tepuk tangan dong. Wih, luar biasa, 71. Kita seminar dan webinar ternyata hybrid juga, ada yang online juga, tema entrepreneurship. Yang saya hormati kawan-kawan narasumber, ini ada Pak Niki, Mbak Wirda Mansur, dan juga Pak Hairil dari Kementerian Kemenpora. Oke, saya mungkin tadi sudah diperkenalkan. Ini pakai slide atau langsung aja waktunya karena nggak lama. Ada ya slide-nya? Bisa share screen. Ya, sekali lagi juga saya sedikit dulu memperkenalkan, saya dari Ketua Umum OKOC Indonesia. Kami bergerak untuk membantu penyelesaian masalah sosial kita, yaitu adalah pengangguran. OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Nah, kalau kita lihat angka-angka pengangguran saat ini, alhamdulillah tahun ini sudah menurun, tapi memang masih banyak, ya masih 8 juta angkatan kerja kita itu menganggur, ya masih sekitar 5, sekian %, ya angkatan muda atau angkatan kerja kita masih di angka pengangguran. Dan teman-teman yang mahasiswa, ya kita lihat bahwa ternyata angka pengangguran juga disumbang oleh teman-teman yang sudah mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu juga tidak menjamin kalian nanti bisa kerja. Ya, ternyata ada dari universitas, level universitas dan juga akademi, ya S1 dan D3 itu kurang lebih 1,5 juta. Ya, hampir 1,6 juta malah, karena 800.000 sama 800.000 itu masih menganggur ya lulusannya. Nah, ini yang kita bantu perjuangkan, ya bagaimana mereka mempunyai mindset kewirausahaan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah berwirausaha.
Ya, dengan berwirausaha akhirnya mereka bisa menciptakan peluang usaha. Dari peluang usaha itu akhirnya mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kalau dia menjalankan usaha kemudian mendapat penghasilan, nah dari penghasilan itu akhirnya dia sudah mulai kita lakukan pendampingan terus-menerus supaya usahanya jalan. Ya, usahanya berkembang, bisa menciptakan lapangan kerja lagi buat orang lain. Yang keempat adalah akses perizinan, bantu izin usahanya. Izin usaha sekarang gampang banget ya, NIB misalnya, dan PT Perseorangan dan lainnya. Yang kelima, akses pemasaran, kita bantu akses pemasaran digital maupun non-digital dan juga bisa ekspor. Nomor 6, literasi keuangan, pencatatan keuangan harus disiplin. Ya, untuk UMKM atau mereka yang berwirausaha harus disiplin mencatat keuangannya. Nah, baru kalau udah punya laporan keuangan yang baik dan benar, kita latih mereka ya, dan akhirnya bisa memanfaatkan tahap ke-7, yaitu akses permodalan. Akses permodalan inilah yang kami berikan melalui mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kami, baik ada perbankan, akses dari lembaga keuangan syariah dan lain-lain. Ini dananya untuk apa? Untuk membangun usaha, bukan untuk mulai usaha, tapi perkembangan usahanya, pengembangan usahanya, usahanya bisa bertumbuh. Nah, di layar sudah ada, next. Ya, Pak Jokowi kemarin sempat bilang, Indonesia ini nomor 3 pasar dunia terbesar, nomor 3 di dunia. Jadi pasar konsumtif di dunia nomor 3-nya itu Indonesia. Jadi mereka tuh masuk ke Indonesia untuk apa? Jualan, memasarkan produknya. Tapi sayang banget kita cuma jadi penonton. Maka teman-teman harus siapkan diri supaya bisa menjadi pelaku usahanya. Ambil kesempatan itu. Di ASEAN kita nomor 1 pasarnya, ya, terbesar di ASEAN. Ya, total ASEAN itu 500 juta, Indonesianya 270 juta pasarnya. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman, makanya mulai dari sekarang pikirkan apa yang akan dibuat, produknya, jasanya yang akan bisa dijual dan lain-lain. Ya, sehingga teman-teman menjadi pelaku usaha. 2045 teman-teman akan jadi pemimpin. Ya, pemimpin usaha, pemimpin organisasi, mungkin ada yang jadi menteri nih tahun 2045. Amin, mau gak? Nah, artinya apa? Kita punya saluran rezeki nih buat orang lain melalui kita nih dari Allah. Nah, senangnya gitu kalau kita punya usaha. Ya, teman-teman juga harus bangun impiannya dari sekarang. Ayo kita diskusi pagi hari ini bersama teman-teman yang lain. Ada Mas Niki, pengusaha yang sudah jalan, Mbak Wirda, Pak Hairil yang akan banyak bantu dari pemerintah juga. Mungkin itu aja dari saya, semoga manfaat, kita bisa diskusi dan materi saya bisa diakses kapan aja, bisa di-share oleh teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Niki Rosadi SS, MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, teman-teman, mungkin saya tidak banyak pembuka, jadi langsung aja nih di sini. Yang saya tahu, yang datang ini semua adalah orang-orang yang berminat untuk menjadi pengusaha. Betul atau betul? Betul. Jadi dalam saat kita ingin menjadi pengusaha, memang banyak hal yang harus kita pahami. Nah, dalam hal ini saya hanya sedikit membawakan materi ya, yang berjudul shifting mindset. Kenapa? Karena kita sudah ada di zaman di mana perubahan itu ada dan kita juga harus mengikuti perubahan itu. Gitu. Jadi apa yang perlu diikuti yaitu mindset kita dulu. Mindset kita dulu tuh harus mindset pengusaha. Jangan mindset konsumtifnya, jangan mindset customernya gitu. Tapi pengusahanya. Karena banyak orang pengen jadi pengusaha tapi mindsetnya belum berubah. Gitu. Hal yang paling mendasar, yang namanya pengusaha ini kan berarti orang yang berusaha.
apa yang diusahakan adalah sesuatu yang dibutuhkan banyak orang atau masalah yang belum dijawab oleh banyak orang. Harusnya itu mindset yang pertama ketika kita mau menjadi pengusaha. Nah, sekarang apalagi zaman udah berubah. Masa kita gitu-gitu aja gitu kan. Nah, makanya di zaman yang berubah ini ada beberapa hal juga yang harus kita pertimbangkan. Apalagi kalau kita melihat dari pergerakan masyarakat ya. Next coba. Jadi ada yang namanya shifting society. Nah, sekarang ini kita sudah ada di society 5.0. Society 5.0 ini adalah zaman di mana masyarakat itu menggunakan teknologi untuk mencapai kenyamanannya. Jadi kuncinya adalah gimana orang bisa hidup nyaman gitu. Kebutuhannya semua terpenuhi tanpa harus repot gitu. Karena yang namanya orang nyaman itu kan nggak mau repot gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa ya zaman sekarang kita lihat ada kayak brand-brand startup ya, Gojek, Shopee, itu dia naik besar karena customer bisa merasakan layanan mereka hanya dengan sentuhan jari. Dia bisa beli produk hanya dengan sentuhan jari, beberapa hari kemudian produknya nyampe. Selain itu masalah keamanan dan segala macam juga terjamin, kan seperti itu gitu. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan masyarakat itu masih yang berlandaskan internet, ya oke, yang penting cepet gitu kan, cepet, tapi dia tidak melihat keamanan gitu. Nah, sekarang orang-orang mulai memikirkan itu, masalah keamanan, kenyamanan, efektivitas dan segala macam. Nah, hal-hal seperti ini karena masyarakat kita sudah mulai berubah, kita harus bisa positioning sebagai pengusaha adalah pengusaha yang mampu menempatkan diri di society 5.0 ini gitu. Karena masing-masing society itu punya karakteristiknya kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, next. Coba. Kalau kita lihat juga dari perilaku customer nih ya. Kalau dulu orang ngelihat barang gitu, ngelihat barang, dia suka, kemudian dia putuskan, dia beli. Dulu gitu. Jadi, wah ada produk nih, keripik gitu kan. Wah, keripik pedes nih. Wah, kayaknya bagus, beli langsung. COD, disamperin di tempatnya. Dia bilang, "Kita lagi buka di sini," gitu kan. Disamperin, rombongan rame, viral kayak gitu kan. Nah, dulu kayak gitu. Masalah rasanya misalnya, oh ternyata gitu aja gitu kan. Nah, ya udah gitu. Karena dulu belum banyak share. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ada orang ngeliat produk atau jasa terus dia suka, dia searching dulu. Ini apa sih? Dia dibuat dari apa sih? Terus yang bikin ini siapa sih? Gitu. Terus dilihat juga gimana cara dia produksinya gitu. Bahkan kadang-kadang dia mulai mempertimbangkan baru beli gitu. Makanya kadang kalau lihat produk di Shopee ada satu produk yang sama dengan harga yang berbeda, bahkan kadang harga yang lebih mahal yang lebih laku. Karena setelah dia lihat bintangnya lebih banyak yang harganya lebih mahal gitu. Itu hasil setelah dia search. Baru dia action, baru dia beli gitu kan. Nah, nggak cukup sampai dibeli aja kalau sekarang, tapi dia juga share ketika dia puas pembeli itu. Nah, makanya ini juga perlu kita pertimbangkan, kualitas produk atau kualitas jasa kita ini juga perlu dijaga. Karena ketika kita hanya fokus pada penjualan, kemudian kita tidak menjaga produk kita atau jasa kita dengan baik, nanti yang di-share bisa bahaya gitu. Nah, share ini juga ini jadi peluang kita untuk marketing sebetulnya. Banyak sekarang kejadian ada beberapa produk yang dia nggak ngiklan, tapi dibantu iklannya oleh customernya sendiri. Saya rasa di sini semua teman-teman kenal yang namanya brand Tesla. Tahu kan Tesla? Nah,
Tesla ini kan mobil elektronik ya, produknya ada mobil elektronik. Nah dia nggak pernah ngiklan, bukan nggak pernah. Kalau teman-teman nyari di YouTube mungkin ada iklannya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Gitu. Tapi kalau di TV kita nggak pernah ngeliat iklan Tesla. Yang iklan siapa? Pembelinya. Dia share, dia punya Tesla. Weh ini Teslanya bisa jalan sendiri gitu kan. Bener nih ternyata di depan ada gambar orang gitu. Gitu kan. Nah, dengan kualitas produknya itu dibuktikan langsung oleh si pembelinya langsung gitu kan. Orang jadi percaya. Orang juga merasa membeli barang itu bangga. Karena dia bangga memiliki barang itu, dia share barang itu. Ya apa ya, tujuannya dia bukan marketing, dia hanya men-share bahwa gue punya produk ini loh, kasarnya kan seperti itu. Dia mau kasih tahu dunia lah gitu kan, saya punya loh gitu, nih hal yang dikejar-kejar orang selama ini, hal yang diinginkan orang selama ini, saya punya loh, kayak gitu. Dan sebenarnya itu bisa jadi trik kita sebagai pengusaha untuk memangkas biaya marketing jadinya. Jadi kita nggak perlu lagi repot mikirin biaya marketing, tapi kita fokus pada keunikan brand kita, keunikan produk kita, jasa kita, sampai akhirnya pelanggan-pelanggan kita lah yang men-share itu sendiri secara tidak langsung memasarkan produk atau jasa kita pada akhirnya. Nah itu, jadi di sini serunya menjadi pengusaha di era Society 5.0. Di era online, serba online, keterbukaan, kita tidak harus pusing-pusing lagi memikirkan gedung ya, biaya sewa toko gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 10 jurnal ilmiah situ. Dan di situ juga di PT itu kami waktu itu harus ada karena kami dapat klien untuk pelatihan POP. POP itu untuk operasional pertambangan pada waktu itu. Nah karena pandemi harus ada pelatihan sertifikasi itu, kita nggak bisa tatap muka dan harus online. Nah jadi perusahaan saya pada waktu itu bisa menyediakan pelatihan secara online gitu. Nah jadi ini yang menyebabkan akhirnya PT ini muncul dan kami membranding diri kami sebagai millennial company. Makanya sampai sekarang saya kalau rapat itu nggak pernah di kantor Bapak Ibu. Kami kebanyakan rapatnya ya di kafe, dari kafe sini dan karyawan-karyawan saya tuh seneng, malah pada nanya, kita kapan rapat Pak? Karena rapat buat mereka itu berarti nongkrong. Kita nongkrong di kafe yang ya kadang di Romangun, di Cibubur, nah kok pokoknya tempat-tempat viral kita samperin biasanya, gitu. Jadi rapatnya pun kita sambil kayak ngobrol. Baru nanti kalau masalah koordinasi kerjaan kita di WA, di Monday, pokoknya aplikasi-aplikasi yang memungkinkan untuk koordinasi pekerjaan. Nah, jadi karena dibangun dengan suasana yang seperti itu, kadang-kadang ada masalah, ada kayak yang ngeganjel, mereka curhatnya enak gitu. Karena kayak temen nongkrong, bukan antara atasan dengan karyawan, seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu juga perlu kita shifting tentang gaya kepemimpinan dan segala macam. Oke, next. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, karena bagaimanapun orientasi kewirausahaan ini berada pada sudut pandang customer. Kita hidup dari mereka, gitu. Maka jangan pernah abaikan mereka, jangan egois jadi pengusaha. Jangan karena saya pengusaha terserah saya, ini produk saya, enggak gitu. Tapi lihat dari sudut pandang customer. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut di talk show karena masih banyak yang harus berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Dekan yang saya hormati, dan para narasumber yang ada di depan, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili bisa bertemu dengan kakak-kakak mahasiswa ya pada siang
pagi menjelang siang hari ini ya, untuk sedikit memberikan pemahaman tentang apa itu wirausaha. Nah, saya tadi di tempat tunggu sudah kerjasama atau berdiskusi dengan Kak Wirda. Kak Wirda masih milenial karena beliau muda, ya, sangat muda. Kita kalau di Menpora itu nggak ada orang tua namanya, muda dan lebih muda. Nah, Kak Wirda ini lebih muda. Kita semua muda karena usia 16 sampai 30 tahun ke Menpora. Tapi kalau kita pakai istilah dari dari UNICEF ya, atau dari lembaga internasional, kita masuk usia muda, masih 50 tahun ke bawah itu masih usia muda. 56 tahun kalau tidak salah. Jadi kalau Kang Iim itu masih muda. Ya, lalu Pak dosen juga masih muda. Nah, kakak-kakak mahasiswa yang saya cintai, pertama di Kemenpora itu ada namanya Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda. Nah, di Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda itu ada kepala bidangnya 3 orang. Ya, saya adalah kepala bidang pemetaan dan penelusuran kewirausahaan pemuda. Nah, di bidang saya ada program yang sangat bagus namanya Kuliah Kewirausahaan Pemuda, bekerja sama dengan kampus-kampus. Lalu juga ada Kuliah Penumbuhan Minat yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga seluruh Indonesia. Slide berikutnya, Mas. Nomor 2. Oke. Di Kemenpora bahwa wirausaha itu termasuk yang program prioritas kedua. Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa prioritas daripada Kemenpora yang kedua, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan juga berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Ketua Pokja Kewirausahaan Nasional itu ada di Kementerian Koperasi dan Ekonomi (KM). Sementara Menpora sebagai anggotanya. Akan tetapi Menpora punya tugas mengatasi 5.000 pengangguran pemuda setiap tahunnya. Jadi 5.000 pengangguran pemuda setiap tahunnya untuk bisa menghasilkan pemuda yang berdaya saing atau pengangguran pemuda yang berwirausaha. Nah, kakak-kakak mahasiswa saya ingin bertanya, siapa yang sudah berusaha kurang lebih 2 bulan? Yang sudah 2 bulan berusaha di sini? Ada yang bisa tunjuk tangan? Yang sudah berusaha? Di sini sudah ada yang mulai berusaha, wirausaha? Belum ada sama sekali. Nah, nanti Kak Wirda yang akan memberikan ininya, motivasinya ya tentang wirausaha. Jadi, kalau kita memahami hadis Rasulullah SAW bahwa 10 pintu rezeki, 9 itu dari wirausaha. 1 dari bekerja jadi ASN seperti saya, ya. 1 dari ASN seperti saya. Saya bisa pensiun. Bisa tergantikan. Ya, sementara wirausaha 9 pintu rezeki itu dari wirausaha itu bisa menghasilkan wirausaha yang baru lagi. Dan itu yang namanya di dalam Islam namanya amal jariah. Menjadi amal jariah. Jadi kalau kalian jadi pengusaha, insya Allah pintu surganya akan jauh banyak pilihannya dibandingkan dengan jadi ASN. Ya, jadi ASN. Kalau dosen juga gitu kan, terbatas dengan usia. Dosen paling 65 tahun kalau profesor atau 70 tahun kalau mau. Ya, ini pun juga bisa pensiun kalau dosen. Tapi kalau pengusaha, kalian menghasilkan orang-orang baru yang berwirausaha. Bapak-bapak dosen di depan bisa tergantikan oleh kakak-kakak mahasiswa nanti. Ya, slide berikutnya Mas. Tahun 2030 kita memiliki namanya bonus demografi. Ya, tadi disampaikan oleh Kak Im, ya. Bonus demografi kita itu 24% dari jumlah penduduk. 24% dari jumlah penduduk. Kalau bonus demografi tidak di-manage dengan baik, maka akan menjadi bahaya. Pengangguran di mana-mana, ya, akan menjadi pengangguran di mana-mana. Tapi kalau di-manage dengan baik, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Negeri yang aman, sejahtera, sentosa, dan juga semua penduduknya merasakan kesejahteraannya. Nah, oleh sebab itu wirausaha itu menjadi pilihan, ya. Harus menjadi pilihan. Bagaimana menjadi pilihan? Wirausaha itu harus menjadi pilihan karena apa? Jumlah ASN atau PNS di negeri ini semakin lama semakin sedikit. Ya. Jumlah untuk menjadi ASN atau PNS menjadi sedikit. Tetapi
Kalau kalian menjadi pengusaha, itu membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran pemuda tadi. Pengangguran pemuda. Oleh sebab itu, sekarang banyak dulu, waktu saya mahasiswa, kalau ngelamar istri saya atau mengamar wanita ditanya oleh orang tuanya, Pak, Dek, kamu kerja di mana? ASN. Wah, bangga mereka orang tua, ya, karena mereka merasa bangga. Wah, dapat anak mantu jadi ASN atau PNS yang punya gaji tetap. Tapi kalau jadi pengusaha dulu, kamu pengusaha apa? Ya, palu gada Pak. Ya, apa yang lu mau, gue ada. Ya, dulu nggak ngetren. Nah, tapi sekarang zaman itu telah berubah. Zaman itu telah berubah. Ya, karena pengusaha itu sekali lagi dia mendorong sektor real di masyarakat. Ya, kita lihat bagaimana pengusaha itu ya di banyak negara. Di Indonesia termasuk yang paling sedikit, baru 3% daripada jumlah penduduk. Tapi di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Cina itu udah hampir 6%, 8%, 10% daripada jumlah penduduk itu pengusaha. Ya, jumlah penduduk jadi pengusaha. Lalu bagaimana kita untuk mengatasi itu semua? Coba slide berikutnya, Mas. Nah, berwirausaha adalah sebagai pilihan tadi saya katakan. Ya, karena apa? Tadi potensi kreativitas dan inovasi harus kita munculkan. Sehingga kami di Kemenpora ada namanya kuliah kewirausahaan bekerja sama dengan kampus-kampus. Karena salah satu stakeholder yang paling gampang untuk diambil adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa. Dulu mahasiswa punya cita-cita. Kalau saya punya IPK 4, saya kerja di sekolah di perusahaan internasional. Kalau saya minimal saya IPK 3,5, saya minimal menjadi karyawan di perusahaan di perusahaan internasional. Kalau saya punya nasib koma ya, Nasakom ya, IPK Nasakom nasib 1 di bawah koma, saya minimal jadi buruh di PT perusahaan yang besar. Tapi semua itu sekarang berubah. Yang punya Nasakom tadi, nilai nasib 1, sekarang jadi pemilik wirausaha. Mempekerjakan IPK yang 3,5, mempekerjakan orang yang IPK 4,0. Ya, sekarang sudah berubah, dunia itu sudah berubah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin dengan hadis Rasulullah tadi, bahwa 10 pintu rezeki, 9-nya daripada wirausaha. 1 dari bekerja atau menjadi ASN atau menjadi pegawai pemerintah. Itu dulu Mbak dari saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ke penarasumber selanjutnya kepada Kak Wirda Mansur, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf ini agak sedikit surprise ya, karena harusnya kan ayah yang datang, tapi tiba-tiba jadi saya yang datang, mudah-mudahan gak kecewa ya. Apa seneng jangan-jangan? Oke, baik, sebelumnya alhamdulillah tadi untuk introduction sudah diwakili oleh bapak-bapak sekalian. Dan mungkin aku akan lebih ngomong dari sisi anak mudanya aja. Karena kebetulan tadi mayoritas kayaknya sih 99% di luar teman-teman yang nonton di webinar ini ya, belum memulai usaha, bener ya? Bener nggak? Oke. Jadi sebenarnya gini, ada 2 masalah anak muda. Kenapa mereka belum berwirausaha? Yang satu ya, yang pertama adalah bingung mulai dari mana. Benar? Yang kedua, nah ini dia nih, dari mana duitnya? Nah itu tuh. Dari mana duitnya? Tapi jangan sambil gebrak meja ya, kayak bapak gua ntar. Dari mana mulainya, bingung gimana mulainya. Yang kedua, dari mana duitnya. Itu 2 itu yang bikin kenapa anak muda ini bingung mulainya gitu, gimana sih, dan nggak tahu passionnya apa. Tapi sebelum kita bicara jauh tentang ini teorinya seperti ini, prakteknya seperti ini, itu mah bukan wilayah saya pribadi, bukan wilayah aku. Karena menurut aku, yang penting kalian ini harus punya freedom, kebebasan terhadap diri sendiri.
kalian ini harus bisa memvalidasi apa sih kebutuhan gue. Gue nih mau kemana sih? Gue mau jadi apa sih? Karena ini yang menjadi permasalahan anak muda. Kenapa sampai sekarang mereka masih bingung? Hatta mereka udah nyampe kuliah, mereka masih bingung sama masa depannya mau dibawa ke arah mana. Dan inilah yang menjadi salah satu concern terbesar saya gitu ya, kenapa membuat buku, menulis buku. Karena basically semua buku yang saya tulis itu berdasarkan pengalaman hidup. Jadi ada kejadian apa jadi tulisan, ada pelajaran apa jadi tulisan, ada gimana-gimana jadi tulisan. Dan ini menjadi bahan saya mengevaluasi setiap tahunnya, karena tiap tahun nerbitin buku baru gitu. Alhamdulillah sekarang udah 7 tahun nulis buku, berarti 7 buku yang udah diterbitin. Dan anehnya gitu ya, kadang kan kita nih ngerasa cukup, udah selesai satu pengalaman, ngerasa cukup, ngerasa udah kaya sama pengalaman itu, maka selesai sudah hidup gue gitu. Padahal enggak. Sampai pada akhirnya aku tuh nyampe pada titik, ya berarti emang hidup tuh gini ya, kita akan cuma ketemu masalah, selesai, ketemu masalah lagi, selesai, ketemu masalah lagi, selesai. Dan masalah itu enggak harus tentang masalah kuliah, masalah pekerjaan, masalah usaha misalnya, tapi masalah sama orang-orang sekitar, masalah sama keluarga sendiri. Dan sejatinya semua masalah itu pada prinsipnya sama, intinya sama. Mau itu masa lalu apaan kayak tahu dah, mau masalah ojol ya, masalah kelilit pinjol maksudnya, terus masalah urusan sama orang tetap sama, yaitu satu. Cuma kudu dihadapin. Tapi balik lagi karena pelajaran dan perjalanan sampai kita bisa memvalidasi apa sih pengennya gue, itu butuh tahunan lamanya. Dan gak bisa sekali nyari langsung ketemu, Ada orang, beberapa pengusaha yang baru ketemu core bisnisnya, itu ketika udah 10 kali gagal dalam berbisnis. Jadi nggak bisa cukup sekali fail langsung jadi sesuatu. Hidup itu tidak sesimpel itu. Jadi kita harus bisa strong gitu, jangan kayak Yupi, jangan kayak agar-agar lembek gitu. Jadi harus bisa kuat, karena yaitu tadi. Yang pertama adalah stepnya validate. Learn how to validate who you are. That's the first step that you have to take before you get into the bigger step. Sebelum kalian tuh mikir jauh, gue mau usaha apa ya, lu pikirin dulu deh diri lu sendiri dulu dah. Lu mau jadi apa? Lu udah tahu purpose hidup lu apa? Udah tahu tujuan hidup lu apa? Udah tahu mau lu apa? Oke, kalau lu udah tahu, baru lu berangkat ke step selanjutnya. Apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain? Dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang eksis, sustainable, jadi nggak hanya bisa berjalan ya, nggak bisa hanya berprofit, nggak bisa hanya, karena banyak bisnis-bisnis usaha yang sekali gol dapat sekian ratus juta sekali gol, tapi habis itu udah nggak ada kabar, hilang begitu aja. Oke, jadi udah sepi ya sekarang. Jadi yang paling penting adalah sustainability. Bagaimana itu tetap bisa ongoing, tapi tetap profitable ya. Ongoing tapi nggak profitable buat apa juga, mendingan tutup aja gitu. Nah tapi maksudnya adalah di sini kalian tuh harus bisa belajar gitu loh. Dan cara belajarnya adalah dengan pengalaman. Nggak mesti pengalaman yang harus to the point tentang usaha loh ya. Misalkan nih kalian punya pengalaman nggak enak sama orang. Pengalaman nggak enak sama orang itu kalian jadiin bahan evaluasi, lalu kalian ciptakan sesuatu. Atau misalkan seperti Gojek dulu lahir kenapa? Karena masalah transportasi, kepepet waktu, harus nyari ojek dulu, harus nyetop taksi dulu, masalah ongkosnya juga. Nah ini kan akhirnya problem ini yang dibawa menjadi sebuah blueprint yang akhirnya menjadi bisnis. Dan problem ya, pelajaran masalah itu tidak harus melulu datang dari diri kita, tapi bisa dari masalah orang lain. Karena ini Universitas Islam ya, saya yakin banyak dari teman-teman yang udah pada tahu kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan belajar dari para kisah nabi rasul ini yang menjadi bahan saya tuh semangat dalam menjalani hidup, dalam menjalani apapun yang saya hadapin, karena cara Allah menguatkan hamba-hambanya, cara Allah menguatkan para nabi dan rasulnya bukan dimanjain tapi makin ditambah masalahnya.
Nggak ada loh sejarah Nabi yang dimanjain, nggak ada. Dikasih nih misalkan kemewahan, lalu nggak ada masalah apa-apa. Harta, lalu nggak ada masalah apa-apa. Dikasih pengikut tanpa harus beliau tuh berdakwah, nggak ada. Rata-rata semua itu melalui apa? Blood, tears, terus apa lagi? Sweat. Kalau lagu BTS kayaknya bukan itu judulnya, apa sih namanya? Blood, Sweat, and Tears, ya. Pokoknya gitulah. Nah, semua tuh pasti dilalui seperti itu. Tapi inilah yang maksudnya apa ya? Kita nih bisa belajar dari pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran orang lain. Jadi kita nggak mesti melalui itu. Ada orang ketipu. Untuk kita nih bisa belajar jangan sampai ketipu kan nggak mesti harus ketipu dulu baru lu tahu. Belajar aja dari orang yang pernah ketipu. Kok bisa ketipu? Kok bisa kehilangan? Kok bisa gampang banget percaya? Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menghindarinya? Jadi ini ya, kita nggak harus melalui sesuatu untuk bisa menemukan jawaban. Untuk bisa menemukan titik persoalan gitu. Nggak mesti harus melalui itu. Makanya kenapa dalam Quran dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang seberuntung orang ya di dunia ini sebenarnya kita loh. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena kita ini ditinggalin sama kisah-kisah, pelajaran-pelajaran, pengalaman yang kaya apaan tahu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan semua ada di Quran. Kalau kita nggak memahami itu, berarti salahnya ada di kita. Nabi Muhammad itu ketika diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih paham sama Allah. Jangan sedih. Sebelum engkau ya Muhammad, ada kaum yang lebih gila daripada kaum yang engkau hadapi saat ini. Ada masalah yang lebih gila daripada masalah yang kamu hadapi saat ini. Ada orang-orang yang lebih jahat daripada apa yang kamu hadapin saat ini. Nabi Muhammad kan pada saat itu berkeluh kesah ya. Aduh gimana nih, kok gini, aduh kayaknya nggak bisa nih, aduh. Nah itu dikuatkan sama Allah dari pengalaman-pengalaman dan kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan keputusasaannya membawa Bani Israel dalam posisi dikejar sama siapa? Sama siapa dikejarnya? Hah? Sama Fir'aun, dikejar sama tentara Fir'aun. Dan zaman dulu kerajaan Fir'aun ini kan super besar, besar banget dan wah sangat-sangat berjaya sekali. Semua orang takut dah sama dia gitu. Posisinya pula Nabi Musa ini serba salah. Karena beliau ini siapa? Anak angkatnya Fir'aun. Istilahnya mah udah gede kok nusuk bapak sendiri sih gitu. Karena kan disuruh sama Allah nih dakwah ke Fir'aun. But let's not take a closer look on that lah. Karena itu bukan fokus kita. Fokusnya di sini adalah Nabi Musa membawa Bani Israel yang ketika udah di ujung mau kabur, ada lautan. Padahal di belakang udah kejar-kejar nih sama Fir'aun dan tentaranya, prajuritnya. Kalau kita bawa ke kehidupan nyata kita saat ini, ya, anggaplah kita nih di depan udah ada deadline kudu bayar, ya, tapi kita masih nggak ada bayangan nih dari mana, harus kemana, harus ngapain. Di depan udah ada masalah, ya, sementara di belakang udah ada yang ngejar-ngejar, dan kita masih belum tahu jalannya ada di mana. Cuma satu yang Allah bilang pada saat itu sama Nabi Musa, percaya nggak? Gitu doang. Percaya nggak kalau aku bisa memberi kamu jalan? Percaya nggak kalau apa yang nggak mungkin jadi mungkin? Percaya nggak kamu kalau kamu nih ngelihat kayak nggak ada jalan, tapi saya bikinin jalan, aku bikinin jalan? Percaya nggak? Lalu apa kata Nabi Musa? Ya percaya, ya harus percaya lah, orang di depan ada laut mau bagaimana kaburnya gitu. Akhirnya apa kata Allah? Hentakkan tongkatmu wahai Musa. Jebret, nah tuh kan. Tiba-tiba lautan apa? Kebelah. Disitulah tercipta jalan yang kita pikir nggak ada jalan. Tercipta kemungkinan yang kita pikir nggak mungkin. Ada jalan di situ. Lalu bagaimana? Seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus ya kemudian ditelan sama ikan paus, pada tahu kisahnya kan? Ditelan sama ikan paus,
dalam keadaan gelap gulita, plus di dalam ikan perut, di perut ikan, plus di dalam dasar lautan yang gelapnya na'udzubillah. Nah ini seperti ngasih kita gambaran bahwa segelap apapun hidupmu, segelap apapun yang ada di depan matamu, kalau Allah sudah bersama kamu, maka cahaya itu akan selalu ada. Cahaya itu nggak mesti bersifat lampu yang benar-benar di depan mata kelihatan terang benderang, tapi bisa hadir dalam bentuk lain, bisa bentuk keselamatan, bisa bentuk mungkin kenalan-kenalan baru, bisa bentuk opportunity baru. Jadi gini loh teman-teman ya, kadang-kadang cara Allah menghibur kita nih bukan dengan menyelesaikan masalah itu. Contoh misalkan kita lagi butuh duit 10 juta. Cara Allah menenangkan hambanya kadang-kadang enggak dengan dihadirin 10 juta plek lalu masalah kita beres. Kenapa? Because that, kalau Allah pakai cara itu, won't make you strong. Enggak akan bikin kalian jadi kuat. Enggak akan bikin kalian jadi hebat. Biasanya keajaiban itu akan datang ketika kalian tuh udah di ujung tanduk, udah kepepet mampus istilahnya gitu ya. Udah there is no way out lah, udah nggak ada. Disitulah dimana kadang-kadang keajaiban Allah itu ada. Dan cara Allah memberikan jawaban kepada kita itu bukan dengan, oh kamu butuh 10 juta, oke nih 10 juta. Oh kamu butuh apa? Butuh mobil, oke ini mobil. Oh kamu butuh apa? Butuh rumah, oh iya ini rumah. Jadi kadang-kadang cara Allah menghibur kita nih hambanya seperti bocah yang habis jatuh ya, lalu kakinya terluka, dia nangis. Tapi bapaknya datang, udah nak jangan nangis, nih es krim. Kira-kira tuh anak seneng apa enggak? Seneng, dia akan lupa tuh sama lukanya. Dia lupa kalau dia barusan jatuh, dia lupa kalau dia barusan berdarah, dia lupa kalau dia tuh habis nangis. Lalu dikasih nih sama bapaknya, ini es krim. Jangan nangis lagi. Mungkin luka itu memang tidak langsung sembuh pada saat itu. Tapi Allah kasih ketenangan baru, kebahagiaan baru. Lalu Allah kasih semuanya yang baru, sampai akhirnya luka itu sembuh dengan sendirinya. Tidak diselesaikan sama Allah loh ya, dalam tanda petik, langsung direct, tetap Allah itu nyuruh kita menyelesaikan sendiri. Tapi Allah bilang apa? Selesaikan bersamaku, jangan ngandelin kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Bahkan di dalam surat di Quran juga kan, kita nih berasal dari apa sih? Dari apa sih emangnya? Emang sehebat itu kita bisa ngandelin otak kita, ngerasa oh gampang ini mah bikin usaha, gue tinggal begini. Nah, iyalah bos, nggak bisa kalau tanpa Allah. Jadi saya senang nih, aku senang ya empower anak muda bahwa memang betul kita harus berusaha. Kita harus berusaha betul sekali, tapi jangan berusaha sendirian karena kamu nggak akan kuat. Hadepin semuanya bersama Allah. Mungkin itu aja ya, selebihnya nanti kita bikin acara sendiri ya, insya Allah bareng sama gue di acara khusus. Ini sekarang kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya karena udah terlalu siang juga. Makasih banyak teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua pembicara yang sudah hadir. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di tengah-tengah para moderator karena kebetulan hari ini anak saya sedang sakit. Jadi saya seorang ibu sekaligus saya juga pemuda yang aktif di organisasi. Jadi itu yang menjadi satu tanggung jawab yang juga tidak saya bisa tinggalkan gitu. Sebelumnya terdengar suara saya? Sudah terdengar? Halo? Iya Kak, boleh. Kita sudah mendengar, boleh dilanjutkan aja Kak. Oke, baik. Oke, dengan adanya seminar hari ini, yang dimana seminar entrepreneurship untuk kesuksesan dalam meraih karir yang impresif dan progresif, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Karena apa? Ini menjadi satu progres bahwa anak muda punya satu visi misi dan bersama-sama menyatukan visi misi ya untuk bisa menjadikan pemuda itu lebih sukses. Tapi dalam hal lain kita masih bisa melihat bahwasanya anak muda
Ada beberapa yang hanya peduli dengan adanya perkembangan zaman yang belum tentu bisa membangun dan juga bisa membuat pemuda itu sendiri adanya progresif. Tapi seperti yang tadi disampaikan dari pembicara-pembicara yang sebelumnya, saya meneruskan ada beberapa poin-poin yang dimana kita bisa menginspirasi terkait dengan ekonomi dan juga bagaimana menciptakan peluang-peluang bisnis. Kalau saya lebih memberikan semangat kepada pemuda di seluruh Nusantara, khususnya hari ini dari kampus Universitas Islam Jakarta yang juga kemarin saat saya pencalonan menjadi tim pemenangan saya dengan pasukan terbanyak. Dan saya ucapkan terima kasih, tapi ini tidak boleh menjadi akhir perjuangan kita sebagai anak muda, dan ini semua bisa kita lakukan ketika kita punya kemauan. Jadi untuk menjadi pemuda yang progresif, tentunya kita harus mengenal dahulu bagaimana kekurangan diri kita dan juga bagaimana kita akan memulai. Semua itu harus ada dari hulu ke hilirnya. Kita mau melakukan apa, kita akan mencapai target apa, dan itu harus jelas. Karena dalam hal lain juga, banyak pemuda hari ini yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak tahu mau dimulai dari mana, lalu mereka juga bingung hal apa yang harus mereka lakukan. Nah, jangan sampai kita tersesat dalam hal tersebut. Tadi dari perwakilan Menpora juga menyampaikan bahwasanya bonus demografi itu akan terjadi di kedepannya. Dan hal ini jangan sampai kita anak muda bukan terjadi bonus demografi, tapi terjadinya sampah demografi. Karena ketidaksiapannya pemuda untuk menghadapi bonus demografi, yang dimana nanti di 2024 ini milenial itu bertambah sekitar 37.000 jiwa. Lalu apakah pemudanya sudah siap dengan pertanyaan itu? Lalu kita mau jawab apa? Nah, jadi hard skill dan soft skill itu bisa kita asah kapanpun dan dimanapun. Nah, tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwasanya pematangan dalam menjalankan bisnis itu sangat diperlukan. Salah satu bagaimana orkestrasi menjalankan bisnis pun itu harus bisa dipikirkan dan bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, sekiranya ada anak muda yang hari ini bingung mau dimulai dari mana, kita bisa mulai dari pengenalan diri kita sendiri. Apa itu diri kita sendiri? Kenapa harus dari diri kita sendiri? Ketika hari ini anak muda memahami siapa dirinya dan apa yang dimau oleh dirinya, menurut saya dia akan tuntas untuk menjalankan apa yang diinginkan. Gitu. Jadi kembali lagi ya, back to basic, ketika kita tidak tahu apa yang mau kita jalankan, itu akan sia-sia. Nah, bagaimana hari ini yang kita ketahui ya, adanya digitalisasi sudah sangat mendominasi dengan adanya kehidupan kita. Jadi sebenarnya pemuda dan juga digitalisasi itu sudah lebih seperti dua sisi mata uang, di mana ada digitalisasi, di situ ada anak muda. Jadi bagaimana cara memanfaatkannya itu sendiri, itu yang harus bisa ditingkatkan dalam setiap melakukan satu kegiatan, dan khususnya melakukan sesuatu kegiatan bisnis gitu. Jadi kita sebagai pemuda berpikiran terbuka, kita menguasai teknologi dan juga adanya peradaban dunia. Dan perlebaran jaringan serta wawasan global itu menjadi satu hal yang harus dilakukan. Berprestasi yang maksimal sesuai bidangnya pun tanpa meninggalkan jati diri kita atau jati diri bangsa juga. Karena ke depan siapa saja yang mampu menguasai hal tersebut, maka akan dijadikan sebagai pemenang yang menguasai dunia. So that's why kita punya kemampuan apapun, kita harus bisa maksimalkan itu menjadi satu kelebihan. Jadi kadang ada orang juga yang dimana
kekurangan menjadi satu kelebihan. Nah, tapi kenapa hari ini pemuda, saya harus sampaikan, kita mengalami degradasi ya dalam berpikir. Kenapa mengalami degradasi? Banyak anak muda hari ini hanya berpikir praktis, tidak memikirkan bagaimana masa depan, masih banyak ya, tidak memikirkan bagaimana masa depan anak muda itu sendiri. Apa sih kebutuhannya anak muda? Anak muda hari ini harusnya banyak belajar. Anak muda hari ini banyak mencoba harusnya. Jadi jangan takut untuk mencoba ataupun mencoba memulai bisnis. Kita anak muda kalah wajar. Kita salah wajar. Karena kalau orang tua yang salah ataupun yang kalah itu yang sebenarnya kurang wajar. Ataupun orang tua yang salah itu namanya kurang ajar. Tapi kalau anak muda belajar lalu salah itu masih wajar. Jadi kita jangan takut dari hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan juga kita terlena dengan adanya dunia-dunia yang atau terpaan-terpaan budaya yang masuk hari ini. Kita merasa diri kita itu berbeda dan tidak lebih unggul. Jangan pernah merasa hal itu, karena ketika kita merasa hal itu terjadi, artinya kita tidak percaya diri dengan adanya kemampuan pada diri kita itu sendiri. Jadi kita setiap warga negara punya kesempatan dan kita punya hak yang sama, tentunya dengan kita sudah memaksimalkan potensi kita, sama saja itu juga termasuk dari bela negara untuk kita sebagai anak muda yang progresif. Kita punya jati diri, kita tetap membela negara kita memperjuangkan hak kita untuk jauh lebih sukses. Jadi kalau misalnya hari ini warga negara Indonesia khususnya anak muda tapi punya mimpi yang masih bingung mau jadi apa, baiknya kita coba mengenal diri dulu. Terlebih dahulu kita mengenal diri untuk memahami agar kita bisa memulai. Dari mana nih kita mau memulai? Dari mana nih kita akan mencoba? Jadi jangan pernah takut untuk hal tersebut. Dan tadi juga disampaikan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa. Mungkin itu menjadi satu gambaran besar bahwasanya kita sebagai anak muda harus termotivasi dan juga tidak sendirian. Karena Menpora juga punya program-program yang luar biasa untuk mendukung adanya UMKM. Saat itu saya pernah mendapatkan juga bantuan dari Menpora untuk UMKM. Nah, hal itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk saya, seperti saya, anak muda yang hanya punya semangat dan gagasan, tapi diakomodir. Nah, yang miris hari ini adalah ketika anak bangsa tidak punya moral. Nah, punya talent, punya kemauan, punya modal, tapi tidak punya moral. Itu juga sama saja menggugurkan semua poin sebelumnya. Jadi moral pun menjadi satu hal yang penting kita miliki untuk menjalankan program-program hidup kita, tujuan-tujuan hidup kita untuk menjadi pemuda yang progresif. Ibu saya adalah seorang lulusan SMP. Kalau saya sedikit cerita, saya tinggal bersama dengan ibu saya sejak kecil. Dulu saya SMA pernah jual nasi bungkus, dan saya sekolah karena saya seorang atlet yang memang mendapatkan beasiswa, tapi hal itu tidak membuat saya itu malu untuk bersaing dengan siapapun. Jadi saya itu equal, dan saya ini selalu tidak pernah berbeda dengan orang lain. Sekalipun seorang presiden dan juga menteri, ataupun gubernur ya. Karena menurut saya itu adalah hal yang harus kita miliki gitu. Kenapa ketika kita menganggap diri kita ini berbeda dengan yang lain, atau menganggap kita ini tidak setara, itu akan membuat percaya diri kita dan kreativitas kita itu menurun. Atau kalau anak zaman now bilang ya, kita itu butuh healing untuk booster mood kita. Nah, kita juga butuh adanya healing dalam memandang dan melihat orang lain untuk bisa melakukan sesuatu atau mengambil keputusan ataupun untuk bisa bersikap di hadapan orang lain. Itu menjadi satu kunci.
hari ini saya menjadi ketua umum bukan serta-merta saya menjadi langsung sebagai seorang ketua umum. Tapi saya melewati beberapa proses-prosesnya yang dimana saya harus berjuang, saya harus bertarung, dan sebelumnya saya harus berproses. Untuk itu baru nanti saya bisa memimpin. Setelah bisa memimpin hari ini, insya Allah sampai 2025, itu akan menjadi satu inspirasi teman-teman. Semoga itu bisa menjadi inspirasi teman-teman. Yang dimana seorang perempuan adalah di Indonesia khususnya, dan masih banyak juga di negara lain, perempuan itu dipertanyakan. Jadi gender asking itu masih banyak dipertanyakan. Kenapa sih harus perempuan? Di dalam Islam pun pemimpin bukan perempuan, pemimpin adalah laki-laki. Tapi ini kita memimpin suatu organisasi pun harus ada keberanian yang full. Bagaimana kita harus bisa melewati badai-badai organisasi, yang dimana juga itu butuh kesiapan mental. Nah, menurutku perempuan tidak terbatasi oleh apapun, karena perempuan itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi Margaret Thatcher pernah sampaikan seperti ini, ketika kita mau menyelesaikan urusan rakyat, negara, bangsa yang selesai dengan cepat, serahkan pada laki-laki. Tapi ketika kita mau menyelesaikan sesuatu ataupun urusan bangsa, negara, ekonomi, dan lainnya, selesai secara bersamaan dalam satu waktu, serahkan pada perempuan. So perempuan, we can do anything. Kita punya kekuatan dan kita punya kemampuan yang luar biasa. Tidak ada keterbatasan dari kita semua, tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin selama masih di dunia ini. Lakukan saja hal yang positif, bukan berarti kita percaya diri ketika kita melakukan hal-hal yang menyimpang ya. Tapi hal-hal yang positif itu adalah bisa membangun, bisa meningkatkan diri kita, dan tentunya itu adalah bagian dari progresif. Nah, beberapa hal lain yang harus saya sampaikan adalah sebagai mahasiswa, kunci kesuksesan kita adalah punya hobi baca buku. Jadi ketika kita punya hobi baca buku, membiasakan diri untuk membaca di setiap harinya, itu akan terus mengupgrade adanya isi kepala kita. Dan itu akan menghasilkan gagasan, ide kreatif, lalu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang positif, serta kita membangun konstruksi kita dalam berpikir. Konstruksi dalam berpikir itu tidak serta-merta kita miliki dan kita lakukan, tapi itu harus dilakukan dalam beberapa upaya-upaya lain. Nah, misalnya hari ini untuk seorang entrepreneurship, seorang entrepreneurship harus memahami how to be a businessman, how to be a success, terus how to be a start gitu. Nah, itu harus bisa kita pahami terlebih dahulu. And then kita bisa nantinya selanjutnya itu adalah memahami bagaimana menjalankan satu bisnis tanpa adanya hambatan, atau bagaimana kita menghadapi hambatan-hambatan dalam bisnis. Karena di setiap hal yang kita lakukan pasti akan ada hambatan, dan juga pro dan kontra tidak akan pernah tertinggal. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Dalam hal lain, persiapan diri bukan hanya mental, tapi isi kepala, ide kreatif, gagasan-gagasan lain, serta bagaimana masukan dari lingkungan sekitar. Memilih teman memang bagus, tapi memilih teman yang positif itu lebih bagus. Jadi dalam hal menjalankan bisnis pun kita harus lebih selektif ya. Selective to choose your friend, because kalau kita nggak memilih dengan baik, itu akan menjadi satu bencana untuk diri kita sendiri. Dan tentunya kebanggaan tersendiri dari saya ketika hari ini ada entrepreneurship yang mau
membagikan beberapa cerita ataupun pengalaman ataupun yang ahli entrepreneur memberikan beberapa hal-hal yang positif untuk bisa kita jadikan inspirasi. Nah, setelah adanya diskusi ini, besar harapan saya adanya tindakan yang konkret. Bukan hanya menjadi satu batasan diskusi, setelah kita berdiskusi, kita bertanya, setelah itu sudah selesai. Nah, hal itu yang jangan sampai terjadi, karena UIJ ini banyak menghasilkan tokoh-tokoh besar. Salah satu pendahulu saya, Ketua Umum DPP KNPI juga berasal dari kampus Universitas Islam Jakarta. So that's why kita harus bisa tetap semangat untuk bisa menjalankan hal-hal positif. Jadi keterbatasan ekonomi, keterbatasan ruang itu bukan menjadi satu masalah selama kita masih bisa memanfaatkan peluang dan kita bisa mencari peluang dengan cara bagaimana kita mengisi dan juga menjadikan kapasitas diri kita ini satu peluang yang bermanfaat, tentunya progresif untuk semua pemuda yang berada di seluruh Nusantara Indonesia ini. Beberapa hal hari ini yang harus kita pahami dari sektor ekonomi, kita juga sudah melihat adanya perhelatan G20. Apakah perhelatan G20 ini menguntungkan untuk negara kita? Apakah perhelatan G20 ini bahkan bisa merugikan untuk negara kita? Kalau anak muda hari ini tidak bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya diinginkan dan yang dilakukan negara. Tapi tentu saja itu semua kembali lagi kepada teman-teman bagaimana melihat adanya presidensi, kayak kita sebagai presidensi G20. Jadi beberapa pengusaha tergabung di dalam B20, lalu dengan adanya rapat kepala-kepala negara, pimpinan-pimpinan negara dalam forum G20, lalu anak muda ada di dalam forum Youth20, and a woman ada di Women 20. Nah, hal itu apakah kita bisa manfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin? Nah, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, tentunya bukan saja kita mendapatkan kesuksesan, tapi kita bisa bermanfaat untuk yang lain di luar apa yang kita pikirkan. Nah, itu menjadi satu bonus untuk kita semua anak muda. Karakter diri pun menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita menjalani satu kehidupan untuk menjadi seorang pemuda. Tentunya untuk menjalankan atau menjadi entrepreneurship pun kita harus punya adanya jati diri. Kenapa saya sampaikan itu? Karena itu menjadi kunci dan itu menjadi identitas diri. Ketika kita punya jati diri, apapun yang terjadi, apapun badainya, itu akan kita tetap menjadi diri sendiri. So, you must to start be yourself, and you can do anything for the positive program, dan jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk memulai, teruslah mengasah ilmunya, dan juga menghasilkan gagasan-gagasan yang kreatif. Dan satu hal yang saya harus sampaikan bahwasanya hari ini kekecewaan kita bersama sebagai pemuda adalah hari ini Komite Nasional Pemuda Indonesia masih belum ditangani serius oleh pemerintah karena masih banyak adanya perdebatan, mungkin perdebatan politik yang belum tuntas, tapi besar harapan saya pemuda tetap solid, pemuda tetap bersatu. Karena ketika pemuda hari ini terpecah belah, itu akan menjadi salah satu bencana untuk kita. Jadi degradasi dalam berpikir dan bertindak pun akan terjadi ketika pemuda itu terbelah. Dan tentunya pemuda pastinya ketika terbelah akan mudah terhasut dan kembali lagi merugikan negara kita. Jadi pesan saya sebagai anak muda yang paling penting adalah tetap lakukan hal yang sekiranya teman-teman bisa lakukan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuan teman-teman dan kemauan teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga terima kasih banyak kesempatan yang luar biasa saya bisa diberikan kesempatan
equal dengan semua pembicara yang ada pada siang hari ini. Tetap semangat. Salam Pemuda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tidak panjang lebar lagi, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman yang ada di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Boleh diangkat tangannya siapa yang mau ingin bertanya? Ya, tolong panitia boleh dibantu untuk kakak yang pakai kacamata. Ini yang depan. Oke, boleh sebutkan nama dan kepada siapa pertanyaannya diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya ada pertanyaan untuk Om Rusyamsi. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi faktor penentu kesuksesan di bidang kewirausahaan dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi peluang dan tantangannya? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya faktor apa saja? Coba suaranya agak lebih jelas deh. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi faktor penentu kesuksesan di bidang kewirausahaan dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi peluang dan tantangannya? Oke, baik. Pertanyaannya bertujukan kepada siapa? Mau ke semua materi? Boleh. Mungkin ke para materi masing-masing memberikan sedikit tipsnya. Ya, baik, bagus pertanyaannya. Ya, teman-teman, untuk mulai usaha tadi juga udah disampaikan oleh pemateri lainnya. Jadi buat saya yang paling penting nih teman-teman mau mulai ya, mau mulai, dan mulainya yang tadi Kak Wirda bilang, jangan sendiri. Nah sekarang zamannya kolaboratif ya, harus berkolaborasi dengan teman-teman lainnya ya, ajak. Makanya kalau pendiri OKOC itu selalu bilangnya 3G ya, harus 3G. G pertama gercep, jadi harus gerak cepat. Kalau mau mulai, ayo mulai langsung gerak cepat. Kedua geber, gerak bersama, jadi nggak bisa sendirian. Nah sekarang eranya kolaboratif, adaptif ya, beradaptasi dengan ini keadaannya akan banyak perubahan ya. Pandemi kemarin 2 tahun banyak hal yang berubah. Kita juga beberapa hari ini di Jawa Barat nih beberapa kali adanya gempa bumi juga. Jadi harus siap dengan banyak yang perubahan yang mungkin akan ada yang kalian hadapi lagi, itu perubahan yang sangat ekstrim yang kita belum tahu sekarang ya, seperti pandemi lalu juga. Nah lalu yang ketiga gaspol ya, harus cepat nih gaspol. Gaspol itu gali semua potensinya, potensi online atau gali semua potensi penciptaan lapangan kerja ya, polnya itu lapangan kerjanya. Jadi itu, tapi harus berani ngambil resiko juga karena ini pasti tantangannya akan banyak ya, harus berani ambil resiko. Kemudian juga banyak silaturahmi, ini jalin relasi seperti ini, networking ya, cari mentor ya, banyak banget masuk komunitas-komunitas. Kak Wirda tadi ada komunitasnya, Pak Niki juga banyak membantu juga, cari mentornya itu. Dan kami di OKOC itu udah terbiasa dengan prinsip kerjanya Pak Sandi Uno juga tuh, kerja 4 As. Ya pertama adalah kerja keras. Jadi teman-teman kalau mau jadi pengusaha sukses, menghadapi tantangan jangan sampai nggak kerja keras, karena semuanya hasilnya dari kerja keras. Yang kedua kerja cerdas nih, milenial semua pasti udah terbiasa dengan genggamannya tuh, tangannya, handphone, pakai tuh teknologinya sebagai bagian kerja cerdas kita. Yang ketiga kerja tuntas. Ya pulang dari sini pasti langsung nih punya impian, punya kepengen apa, pengen kontak langsung ke Wirda untuk gimana mulai bisnisnya, ayo tuntasin ya apa yang kalian inginkan ya, kerja tuntas. Dan satu lagi kerja ikhlas, ya ikhlaskan semua kepada Allah, insya Allah hasilnya akan diperluas rezeki kita. Mungkin itu dari saya. Oke. Boleh dari pemateri berikutnya boleh menambahkan? Tadi pertanyaannya apa? Memulai wirausaha. Wirausaha. Memulai wirausaha tadi seperti Kak Firda bilang bahwa
Mau mulai dari mana? Terus gimana modalnya? Nah, kita nggak usah takut. Sekarang ini pemerintah sudah memberikan banyak kesempatan. Kemenkop UKM bisa memberikan 10 juta rupiah untuk modal wirausaha. Yang penting mulai aja dulu, ya, nggak usah khawatir. Kementerian Sosial juga begitu. Bahkan BNPB pun juga punya buat wirausaha. Ya, tinggal kalian bagaimana memulai usaha tersebut. Kemenpora pun juga gitu. 10 juta, 15 juta kalau kalian berusaha 1 bulan, 2 bulan, kalau bagus nanti kita tangkap. Ya, tinggal bagaimana kita membuka diri. Sekarang nggak usah takut-takut untuk mengikuti web pemerintah. Ya, colek web pemerintah Kemenpora, Kemensos, Kemenkop UKM itu kalian akan di DM langsung. Ya, jadi buka semua peluang dan tadi kata Kak Iim tadi bahwa kita harus berani, jangan takut-takut. Ya, mulai aja dulu, bangun relasi. Nah, relasinya juga dibangun pemerintah. Pemerintah jangan dijauhi, tapi didekati. Ya, karena banyak dana-dana pemerintah juga dari pajak masyarakat, pajak kalian semua yang dibayarkan kepada pemerintah. Itu saja. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Niki, bagaimana cara tips menjadi wirausaha? Atau dari Kak Wardah, dipersilakan. Oke, mungkin kalau dari saya ya sebenarnya sama ya, semua itu mulai aja dulu, jangan takut. Cuma catatan dari saya adalah ketika kita memulai itu jangan sampai mundur. Jadi ketika kita memulai sesuatu, selesaikan. Jadi kalau yang namanya pengusaha itu kan rugi itu pasti. Jadi bayangannya jangan pasti untung atau ya sukses terus gitu. Tapi ketika memulai itu ya pasti rugi nih gitu. Cuma kalau ruginya terus-terusan ya udah baru kita berhenti. Gitu. Cuma kalau memang rugi sekali, 2 kali, kemudian ada harapan untuk grow up, lanjut terus, jangan berhenti gitu. Jangan sampai putar balik. Karena kalau kita putar balik dalam proses kita nggak akan sampai kemana-mana. Sama kayak kita mau ke dari rumah saya gitu, dari Celduk mau ke UIJ, terus saya lihat macet masih di Selipi, terus saya putar balik, saya nggak akan pernah nyampe ke UIJ gitu. Jadi ya kalaupun macet ya hajar aja dulu gitu. Prosesnya mungkin melelahkan, menyakitkan, tapi ya yang penting kita sampai tujuan dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Untuk Kak Wirdah, boleh menambahkan sedikit tipsnya? Baik, jadi mungkin tambahan dari saya sendiri gitu ya, bahwa dari pengalaman aja sih, maksudnya kalau kalian pengen kerja sama temen, pastikan hubungan itu tetap profesional. Karena kita nggak tahu orang kan bisa berubah ya. Sepercaya apapun kalian sama teman kalian, sama partner kalian, jangan omongan aja kalau bisa, tapi tetap harus profesional. Karena menjaga itu penting banget. Dan harus taat regulasi pastinya, itu nggak boleh sampai enggak, karena kita nggak tahu jackpotnya tuh kapan kalian kenanya. Jadi kalau bisa dari awal bangun itu semua sudah siap dan memang berizin apapun yang kalian akan bangun itu pastinya, karena berdasarkan pengalaman itu penting sekali. Kemudian harus bisa mengukur kemampuan, jangan berdasarkan feeling. Jangan berdasarkan GUT, gut gitu ya, karena kita pasti bisa salah. Dan jangan maruk, itu yang paling penting. Jangan maruk, harus punya perhitungan. Kadang-kadang kita nih kalau lagi semangat banget emang, tapi kita nggak tahu ternyata itu di jurang. Kita nggak tahu ternyata itu jeblosnya. Kita nggak tahu ternyata itu jebloknya, ruginya, ketipunya, kenanya. Memang itu semua baru bisa didapatkan ketika kita sudah berpengalaman. Dan banyak-banyak cari pengalaman dari orang lain, karena seperti yang tadi saya sampaikan, nggak perlu kita harus melalui hal yang sama untuk bisa mendapatkan jawaban yang sama, bisa dari pengalaman orang lain. Mungkin itu aja kali. Oke, sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain boleh bertanya, ya silakan. Coba Panita diberikan mic-nya untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Kak Wirda, bagaimana pandangan Kak Wirda dalam mengatasi pengusaha yang menggunakan situs web hosting? Ya, web hosting. Bagaimana pandangannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya siapa namanya, maaf tadi? Umar Hussein. Hah? Umar Hussein. Hussein? Iya. Oke, aku panggilnya Hussein aja ya. Maksudnya spesifiknya web hosting itu bagaimana? Jadi sekarang nih ada beberapa orang atau beberapa pengusaha yang menggunakan situs web hosting seperti memakai data-data kita misalnya sebagai pengusaha, seperti dipakainya data KTP, keluarga dan data-data. Nah, sehingga data-data tersebut mengakibatkan munculnya berita-berita yang enggak ya, atau misalnya seperti berita-berita hoax muncul juga seperti itu, dan penyebaran data-data yang sifatnya kayak penipuan gitu, Kak. Sedangkan banyak gitu yang menggunakan kayak semacam siaran web, terusan web di WhatsApp atau terusan web di Instagram, kita pengen dapat peluang usaha bisnis bla 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 bla, tiba-tiba kita ngisi KTP gitu, memasukkan KTP. I see. Oke, gitu, baik. Kak. Makasih banyak Mas Hussein ya. Ya, sama-sama. Oke, jadi tadi agak sedikit twisted karena web hosting itu tuh yang .com, .id, server itu namanya hosting. Tapi kalau tadi dijelasin ya jadi lebih paham pertanyaannya. Nah, memang kalau soal data dan privacy, sebenarnya ini kan sudah menjadi fraud yang tidak bisa kita bendung, karena itu kejahatan itu terjadi di luar jangkauan kita sebenarnya, kapasitas kita. Ada memang beberapa perusahaan yang membutuhkan data customer seperti credit card atau data pribadi seperti Facebook gitu kan, Instagram, kita masukkan email, kemudian tanggal lahir dan lain-lain, itu nggak bisa dibendung sama kita. Kalau terjadi fraud atau terjadinya istilahnya kayak penyedotan data, kan kita pastinya nggak mau dong, kalau gue sih sebagai pengusaha gitu ya, nggak mau dong data customer kemana-mana. Tapi kan yang namanya fraud yang terjadi dalam web, internet, itu udah di luar dari kapasitas kita. Jadi mungkin kalau soal data dan privacy itu nggak ada jawabannya sekarang, belum ada jawabannya. Bahkan sekelas BRI aja kemarin ya kan kita sama-sama tahu ya, ada yang dapat WA, ada perubahan apa namanya biaya admin lah segala macam gitu. Nah, maka yang menjadi concern terbesar kalau memang tidak bisa dibendung sama kita, kitanya harus pinter dalam memakai teknologi. Kita harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan, mana sih yang sekiranya valid, mana yang bukan. Jangan langsung kemakan. Wah, ini ada telepon dari Shopee misalnya, harus ngasih kode OTP. Padahal Shopee udah kasih warning, BRI udah kasih warning, atau platform-platform yang kita gunakan udah kasih warning. Kalau ada yang telepon ngaku-ngaku kita, minta kode OTP, jangan dikasih. Nah, kita sebagai pelaku usaha bisa ngasih warning juga seperti itu. Ini kita minta datanya karena kita butuh ya, tapi bukan berarti kita mau nyulik, bukan berarti kita mau maling. Kalau ada yang ngaku-ngaku atas nama bisnis kita, itu bukan kita. Misalkan gitu, jadi ada protokol-protokol yang bisa kita lakukan. Mungkin itu sih jawaban aku ya. Kitanya harus lebih pintar dalam memakai teknologi gitu. Jadi nggak bisa nyalahin, wah teknologi nih maling data nih begini. Ya emang kerjaan dia sekarang begitu gitu. Dari mana Google bisa ngiklan? Pernah nggak sih kalian ya? Barusan kayaknya ngomong sama temen, tiba-tiba iklannya udah ada di HP. Kadang gue suka parno sendiri loh. Ini HP gue ngerekam sendiri bagaimana ya? Orang gue barusan ngomong, tiba-tiba iklannya udah muncul gitu. Nah, bisa jadi kenapa itu terjadi? Iklan itu muncul karena di Google itu ada engine, ya, ada engine yang kan kita nih suka ngetik di Google nyari, misalkan soto terenak di Jakarta. Maka itu akan ngerekam nih datanya, data pencarian kalian direkam. Maka jangan heran kalau nanti pas kalian buka Instagram muncul ada restoran soto yang masang iklan. Lalu kalian bilang, ih kebetulan amat. Enggak kebetulan sebenarnya, karena data kalian semua udah di track gitu di situ.
But anyhow, balik lagi, maka solusinya adalah yang kita harus lebih pintar dalam memakai teknologi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Oke. Mungkin dari Bapak Niki atau Pak Im sudah cukup? Untuk Bapak cukup? Oke, cukup jawaban dari pertanyaannya? Sudah cukup jelas ya? Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Masih saya buka sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan untuk. Oke, sembari menunggu bersambung dengan Kak Putri, mungkin bisa langsung ke Kak Wirda. Oke, baik, untuk menutup sesi tanya jawab kali ini, bagaimana menghadapi usaha yang naik turun, mungkin itu pakarnya lebih ke bapak-bapak yang ada di sebelah saya ya, tapi kita percepat aja. Memang salah satu yang menjadi highlight di sini adalah saya ini membarengi usaha dengan personal branding. Maka ketika ada sesuatu yang berurusan dengan personal branding, pastinya akan sangat ngefek banget ke usaha. But don't worry, jangan khawatir, karena ini bisa menjadi pengalaman atau pelajaran buat kalian semua. Pengen lebih dikenal produknya pengen dikenal mereknya itu secara produknya, atau secara siapa yang memasarkan produknya. Nah, itu yang bisa menjadi pilihan utama banget. Karena kalau sampai kenapa-napa, ya semua pasti ada resikonya lah. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Usaha pasti nggak selalu untung, kadang untung banget, kadang untung aja gitu. Ya masih bisa bertahan hidup aja udah untung gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti ada lebih gitu. Tapi memang itu yang menjadi dinamika ketika melalui proses berusaha ya teman-teman. Jadi nikmatin aja semua prosesnya. Kalau aku sendiri pribadi udah melalui banyak tekanan juga, mungkin akan berbeda dari pengalaman orang ya. Tekanan aku mungkin beda seperti tekanan kalian. Misalkan tekanan kalian itu ngadepin satu customer, terus tekanan aku ngadepin satu customer plus satu netizen se-Indonesia misalnya gitu. Tapi it's okay, karena semua akan jadi pengalaman aja gitu. Sesungguhnya apa-apa yang memberatkan kita itu akan meringankan kita nantinya. Apa-apa yang menyusahkan kita itu akan menyenangkan kita nantinya kalau kita gunakan betul masa-masa kesulitan itu, kesusahan itu, mentok itu sebagai masa-masa muhasabah, masa-masa memperbaiki diri, memperbaiki usaha kita. Pastinya nggak akan ada komplain kalau nggak ada kekurangan dari kita. Which is kekurangan pasti akan ada aja, dan ada aja orang yang komplain, ini kenapa begini? Tapi ya udah, tugas kita kan hanya melayani, memberikan yang terbaik sesuai SOP kita. Bagaimana respon orang, ya kita nggak bisa mensatisfy orang, nggak bisa menyukupkan semua orang. Kadang kita nyukupin diri sendiri aja keder, gimana lu mau nyukupin semua orang gitu kan. Yang penting lakukan aja yang terbaik. Itu aja sih mungkin yang bisa aku jawab. Ya, terima kasih Kak. Ya. Untuk Kak Putri masih bersama kita. Baiklah, untuk menutup acara ini saya memberikan sedikit goals untuk diskusi hari ini. Intinya adalah jadilah jiwa pengusaha, safety mindset, serta jadilah dan mulailah dari diri sendiri. Oke, terakhir sebagai penutup dari saya akan menyampaikan sedikit quotes tentang meraih kesuksesan. Saya mengambil dari filosofi bola, ibarat bola karet yang dilempar ke lantai, sang bola tidaklah pecah, tidak pula merusak lantai, ia jatuh sebentar, tapi justru naik lagi hingga beberapa kali. Begitu juga dengan kita ketika meraih kesuksesan. Apabila mengalami kegagalan, teruslah berusaha sampai kegagalan itu berada pada tangan kita sendiri. Saya Atika Rejeki Siregar mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.